نعم أنا. Sebuah perubahan besar kembali terjadi di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam fasilitas nuklir Iran. Tapi yang paling mengejutkan dunia bukanlah serangan itu, melainkan balasan Iran yang datang setelahnya. Sebuah pangkalan militer utama milik Amerika Serikat di Qatar untuk pertama kalinya menjadi target rudal balistik dari Iran. Serangan ini bukan insiden biasa. Ini adalah balasan langsung terhadap keterlibatan pesawat pembom siluman B-2 Amerika dalam serangan ke fasilitas nuklir Iran. Iran tak berhenti di situ. Sementara dunia memperdebatkan legalitas aksi militer Amerika Serikat, rudal-rudal lain telah diluncurkan ke jantung Israel, termasuk Tel Aviv. Pertanyaannya kini, apakah ini hanya aksi balasan terbatas atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Berikut laporan lengkap dan terverifikasi tentang respons Iran, eskalasi militer di kawasan, serta reaksi keras dari berbagai negara di dunia. Jangan lewatkan satu detail pun. هاي قطعة في البيت صاروخ جوا طاير Tak butuh waktu lama, Iran tak merespons dengan diplomasi. Tak ada protes di Dewan Keamanan. Yang mereka kirim hanyalah satu hal, ratusan rudal dan drone tempur. Serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menanggapi serangan B-2 tersebut. Iran memilih jalur militer yang lebih terukur namun tegas. Iran meluncurkan beberapa rudal balistik ke arah pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, yang merupakan markas utama militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Qatar dan pasukan Amerika Serikat. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan besar yang dilaporkan, namun makna strategis dari serangan ini jelas. Ini adalah pertama kalinya Iran menyasar langsung fasilitas militer Amerika di kawasan dalam respon terhadap serangan langsung. Pemerintah Iran menyebut langkah ini sebagai peringatan proporsional terhadap agresi yang dimulai oleh Amerika. Sebelum menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar, Iran ternyata juga menyerang kota-kota besar Israel secara terbuka. Tel Aviv, jantung urban dan pusat militer Israel, menjadi salah satu sasaran utama. Ledakan terjadi di kawasan dekat markas logistik militer IDF. Api membumbung. Laporan dari lapangan menyebutkan beberapa gedung hancur dan sinyal komunikasi sempat lumpuh. Di Bersebah, rudal menghantam rumah sakit Soroka Medical Center, memicu kepanikan di antara pasien dan tenaga medis. Sebagian bangunan rumah sakit rusak. Pasien dipindahkan ke tempat penampungan bawah tanah darurat. Haifa dan Kiryat Gat terkena serangan ke fasilitas energi dan industri. Listrik padam, aktivitas industri terhenti, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, warga Israel merasa bahwa pertahanan negaranya bisa ditembus. Tak hanya wilayah militer, wilayah sipil seperti Badiam, Rahmat Afif, hingga pusat perbelanjaan di pinggiran Tel Aviv ikut terkena dampaknya. Korban jiwa pun tak bisa dihindari. Sedikitnya 24 orang meninggal dunia, sebagian besar warga sipil. Lebih dari 2.500 orang terluka, dari yang ringan hingga berat. Puluhan bangunan rusak, jalan-jalan sepi. Warga berlindung di shelter, dan langit Israel dipenuhi sirene dan kepulan asap. Di tengah gelombang serangan ini, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, memberikan pernyataan terbuka. Kami tidak akan tinggal diam
Setiap kerugian yang kami derita akan dibayar oleh musuh kami dengan harga penuh. Iran menyebut serangan ini sebagai peringatan keras kepada Israel dan Amerika bahwa Iran bukan hanya bisa bicara, tapi bisa membalas. Lebih dari itu, Iran ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu melawan, bahkan secara terbuka. Sementara itu, dunia mulai khawatir. PBB dan Uni Eropa menyerukan deeskalasi. China dan Rusia mengecam serangan awal Amerika dan menyatakan bahwa Iran punya hak untuk membalas. Amerika dan Inggris berdiri di belakang Israel, namun menyerukan pengendalian situasi. Negara-negara Teluk seperti Oman, Wea, dan Kuwait khawatir serangan ini bisa merembet ke jalur minyak dan memicu instabilitas ekonomi kawasan. Ketegangan juga meningkat di Selat Hormuz. Iran memberi sinyal akan memblokir jalur pengiriman minyak utama dunia itu jika konflik tak segera dihentikan. Kini dunia menghadapi dua kemungkinan. Pertama, konflik bisa membesar melibatkan negara-negara di sekitarnya, bahkan berpotensi memicu perang kawasan. Atau yang kedua, tekanan internasional menghentikan serangan dan memaksa semua pihak kembali ke meja diplomasi. Tapi, setelah darah ditumpahkan dan kota-kota dihantam, diplomasi bukan lagi pilihan yang mudah. Dengan menyerang dua target utama, Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Iran menunjukkan bahwa responsnya terhadap serangan B-2 Amerika tidak hanya simbolis. Meskipun sebagian besar rudal berhasil dicegat, pesan strategis Iran jelas. Mereka tidak akan tinggal diam ketika wilayah dan fasilitas strategis mereka diserang. Dunia kini menghadapi dilema baru di Timur Tengah, di mana setiap aksi militer bisa memicu rangkaian balasan yang jauh lebih besar. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.